Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta mata kuliah Statistika Geodesi GD 2103. Pagi ini kita akan masuk ke topik baru tentang selang keyakinan atau selang kepercayaan dari rataan dan variansi. Inti dari kuliah ini adalah mencoba menaksir parameter-parameter populasi, baik itu adalah rataan maupun variansi berdasarkan data sampel yang diambil begitu. Nah, kalau kita punya himpunan populasi, katakanlah ini himpunan populasi. Ini populasi. Ini ada himpunan data di sini. Nah, katakanlah populasi ini memiliki parameter rataan mu dan parameter variansi sigma kuadrat gitu. Ini yang secara umum yang diketahui mu dan sigma kuadrat ini. Nah, kita berdasarkan data sampel sebagian dari populasi, jadi definisi sampel adalah himpunan bagian dari populasi gitu. Nah, kita akan menurunkan nilai-nilai berupa rataan sampel dan variansi sampel ya. Ini seperti sudah dipelajari sebelumnya gitu. Nah, bagaimana agar rataan sampel ini bisa menaksir nilai dari rataan populasi yang tadi ketahui, dan variansi sampel bisa menaksir nilai dari variansi populasi yang tidak diketahui gitu. Ini taksiran ada dua jenis, ada taksiran titik dan taksiran selang. Jadi hari ini kita akan bicara tentang taksiran selang atau interval of confidence dari mean, rataan dan variansi gitu. Nah, kita lihat bahwa mu dan sigma kuadrat, ini adalah parameter-parameter. Jadi nilainya tetap tidak berubah, jadi jelas bukan sebuah variabel acak, karena itu disebut sebagai parameter gitu. Nah, adapun nilai rataan dan variansi yang diambil dari sampel, dia bisa berubah-ubah nilainya, tergantung sampel yang kita ambil. Jadi kalau misalkan sampelnya kita ambil di sini, kita akan punya rataan yang lain dan variansi yang lain gitu. Jika kita ambil sampelnya di sini, kita akan punya rataan sampel yang lain dan variansi sampel yang lain gitu. Tentu ada kaitan antara rataan sampel yang rataan sampel X bar yang merah dengan yang biru dan yang hitam ini. Ada kaitan, ada distribusinya. Demikian pula antara variansi sampel yang merah dengan variansi sampel yang biru dan variansi sampel yang hitam, ada hubungan distribusinya gitu. Nah, kita lihat bahwa X bar rataan sampel dan variansi sampel, karena masing-masing setiap sampel bisa berubah-ubah nilainya, ini merupakan variabel acak. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai yang diambil dari suatu sampel, ini sebuah sampel, gitu. Nilai-nilai yang diambil, diproses, dihitung dari data sampel itu disebut sebagai statistik, gitu. Jadi istilah statistik itu terkait dengan sampel, bukan populasi ya, gitu. Nah, jadi dengan demikian statistik rataan misalkan ini akan
akan berbeda dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Demikian pula statistik variansi tidak akan sama dari sampel yang satu ke sampel yang lain. Jadi secara definisi bahwa suatu statistik merupakan variabel acak yang hanya tergantung kepada sampel acak yang diambil. Jadi artinya nilai X ini hanya bergantung, X bar ini hanya bergantung pada sampel yang ini. Dan nilai X bar yang ini hanya bergantung pada sampel yang ini. Gitu. Nah, contoh statistik yang lain yang sering digunakan dalam hal yang praktis adalah tentang selain rataan ya, ada median, juga ada modus. Rataan, median, rataan atau mean, median dan modus itu adalah statistik-statistik untuk tendensi pusat atau ukuran tendensi pusat. Nah, biasanya dari sebuah sampel ini, satu sampel ini, kita bisa olah dibuat dalam ekspresi tabel, gitu, atau dengan representasi selain tabel dalam representasi grafik, dan dalam representasi numerik. Gitu. Tentang tabel dan tentang representasi grafis sudah dipelajari di bagian pertama mata kuliah ini. Nah, biasanya kalau dari grafik kita akan bisa melihat dinamika dari data ya. Jadi dia punya pola, punya dinamika dari data sih. Jadi kalau misalkan kita plot lah ya, dari misalkan sampel yang ini, kita punya sampel katakanlah X1, X2, X3 sampai Xn, data dari sampel ini saja begitu. Kita bisa olah ini menjadi bentuk grafik begitu, misalkan beginilah. Misalkan jadi kelihatan ada sebuah dinamika dalam pola tersebut, dalam pola data di sampel yang ini gitu. Nah, ini dengan display secara grafis punya keuntungan, kita bisa melihat di mana data yang terukur itu menggerombol di angka berapa gitu. Nah, kemudian representasi data secara numerik, kita akan mengkuantifikasi pola ini gitu. Misalkan gini, kita mencari tendensi pusat atau ukuran pusat dari pola ini. Kita akan menghitung misalkan X bar, karena ini ada sejumlah n data sampel. Kita akan lihat bahwa rataan dari sampel adalah seper n dari nilai-nilai pada sampel ini, I1 sampai N XI gitu. Maka kita bisa menghitung berapa nilai rataan sampel. Perhatikan bahwa dalam hasil ini sama sekali tidak terlihat, tak terhubung dengan nilai variansi dari populasi gitu. Jadi tidak ada di sini mu dan sigma kuadrat, tidak ada. Murni dari lingkup sampel saja. Nah, demikian pula dengan variansi S kuadrat, kita akan bisa lihat seper N-1 dikalikan penjumlahan dari I1 sampai N, XI kurangi X bar kuadrat gitu. Ini formula-formula yang sudah dipelajari di awal. Ya, perhatikan sekali lagi di sini bahwa nilai-nilai parameter mu dan sigma kuadrat tidak tercantum, tidak terlibat dalam penghitungan rataan sampel dan variansi sampel. Nah, jadi X bar, S kuadrat, rataan, variansi, atau bahkan nanti ada simpangan baku atau standar deviasi. S adalah akar dari seper N-1
kali sigma simpangan kuadrat dari nilai rataannya. Gitu. Nah, X bar rataan, variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Jadi standar deviation dari bahasa Inggris, tapi kita pertahankan standar deviasi. Ini merupakan statistik-statistik. Jadi statistik rataan, statistik variansi, dan statistik simpangan baku begitu. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa statistik-statistik X bar, S kuadrat, dan S itu merupakan fungsi dari variabel-variabel acak observasi gitu. Kita lihat ya. Jadi statistik-statistik adalah fungsi observasi. Fungsi observasi dari variabel acak yang disampel, jadi X1, X2 sampai Xn gitu. Sebuah fungsi. Jadi kalau misalkan tadi jadi X bar adalah fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Kita lihat bahwa per n sigma xi. Gitu. Jadi penyembelahan dari variabel acak ini fungsinya. Jadi statistik adalah fungsi observasi dari variabel acak dalam sebuah sampel. Demikian pula variansi kuadrat merupakan fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Semua variabel acak elemen sampel tersebut per n-1 sigma X bar min xi min X bar kuadrat I1 sampai n gitu. Juga simpangan baku merupakan fungsi dari X1, X2 sampai Xn. Ini adalah akar dari variansi gitu. Itu definisinya. Nah, sekarang kita lihat yang X bar ini. Ini adalah rataan sampel X bar itu. Ya, kita lihat bahwa X bar adalah per n dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai anggota sampel yang terakhir Xn. Begitu. Ingat bahwa ini masing-masing adalah variabel acak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini populasi, ini himpunan populasi, kita ambil di sini sampel. Ini semua anggota di sini, populasi sebagian tercakup dalam sampel ini. Gitu. Jadi ini kan ukuran nilai-nilai tentang satu fenomena, satu hal yang sama begitu ya. Jadi di mana-mana sebenarnya mengukur fenomena yang sama di mana-mana gitu ya. Satu himpunan pengukuran yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita naruh sampelnya di sini, maka beda lagi nilai X1. Naruh sampelnya di sini beda lagi nilai. Jadi X1 adalah nilai yang berbeda-beda, tapi dia beredar terdistribusi di sebuah nilai tertentu gitu. Juga X2, X3 sampai Xn gitu. Nah, jika ini variabel acak, berarti ini pun sebuah variabel acak.
memang nilai X bar ini rataannya tidak berubah di satu sampel, tidak berubah tetap. Tapi ketika kita ngambil sampel yang lain, ya berubah angkanya. Ngambil sampel yang lain, ya berubah. Dia tetap dalam sebuah sampel. Tapi ketika ambil sampel yang lain, dia ada pergeseran nilai dari X bar. Nah, karena itu X bar adalah variabel acak gitu. Nah, nah jika X1 himpunan variabel acak pada sebuah sampel X1, X2 sampai Xn gitu. Dia mengikuti suatu distribusi sampel. Kita ganti halaman. Jadi misalkan tadi dari sebuah sampel diambil data sampelnya sejumlah n data pada sampel. Nah, ini akan mengikuti distribusi induk, distribusi populasinya. Katakanlah X1 sampai Xn ini mengikuti distribusi sampel. Ini yang terkait dengan distribusi populasi. Gitu. Nah, jika elemen data pada sebuah sampel dia mengikuti sebuah distribusi tertentu, nah maka statistiknya itu mengikuti distribusi yang lain. Jadi yang berbeda dengan distribusi elemen sampel begitu. Jadi misalkan distribusi dari rataan X bar. Jadi sampel yang satu, sampel yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Masing-masing punya X bar, ini X bar 1, ini X bar 2, X bar 3, ini X bar 4, dan seterusnya. Sampai sampel yang ke M, misalkan di sini ada X bar yang ke M. Jadi ini himpunan X1 bar, X2 bar sampai sampel ke M, dia mengikuti sebuah distribusi yang lain dari distribusi yang ini. Gitu. Nah, disebut sebagai distribusi sampling. Jadi mengikuti distribusi sampling. Namanya. Jadi tolong dibedakan antara distribusi sampel dan distribusi sampling. Jadi kalau distribusi sampel berarti distribusi yang ini, yang anggota pada sebuah sampel, misalnya di sini. Gitu. Tapi kalau distribusi sampling adalah distribusi semua X bar dari setiap sampel. Gitu. Jadi ini misalkan ini disebut sebagai distribusi sampling dari rataan ini X bar gitu. Karena setiap sampel ada nilai rataan masing-masing begitu. Nah itu jadi bedakan antara distribusi sampel dan distribusi sampling. Distribusi sampel dan distribusi sampling kadang punya fungsi distribusi yang sama, misalkan norma begitu. Tapi kadang berbeda. Jadi misalkan distribusi sampelnya normal, tapi distribusi variansinya bukan mengikuti norma begitu. Mengikuti kayak kuadrat misalnya begitu. Baik, kita lihat jika X bar adalah merupakan variabel acak, nilainya beda-beda antar sampel,
maka tentu punya rataannya, punya rataan dari rataan. Karena X bar, rataan sampel ini merupakan variabel acak, maka memiliki distribusi sampling. Baik, kita lihat sebuah kasus yang penting. Misalkan kita punya sebuah populasi yang dia berdistribusi secara normal. Ini himpunan populasi yang berdistribusi normal gitu. Jadi ini memiliki parameter rataan mu dan parameter variansi sigma kuadrat gitu. Misalkan jumlah data yang mencakup populasi adalah n gitu. Ambil sebuah sampel di sini sejumlah n data, n kecil sampel, kita akan menghitung X bar sampel, rataan sampel, dan variansi sampel. Nah, karena populasinya berdistribusi normal, jadi semua data dalam populasi membentuk distribusi normal, maka elemen himpunan dari subhimpunan dari populasi pun akan berkarakter normal pula. Jadi setiap data di sini di sampel yang ini, jadi X1, X2 sampai sejumlah n, Xn, itu juga akan berdistribusi normal. Jadi mengikuti induknya, jadi sifat reproduksi. Jadi semua sampel yang dihasilkan dari populasi ini akan memiliki karakter distribusi yang sama. Dan kita lihat bahwa yang sampel ini terbebas dari parameter mu dan parameter sigma kuadrat gitu. Nah, kita lihat, kita hitung statistik dari sini, X bar, rataan sampel adalah per n kali penyumlahan anggotanya, X1 tambah X2 tambah X3, terus sampai elemen terakhir, Xn. Nah, karena ini variabel acak, maka kita bisa menghitung menghitung rataan dari rataan sampel begitu. Jadi X bar kita bisa hitung rataannya. Jadi rataan dari rataan sampel. Gitu. Karena setiap sampel tadi memiliki rataan masing-masing gitu. Kita lihat bahwa karena variabel acak, kita akan bisa menghitung rataannya. Rataan X bar adalah mu X bar, kemudian variansi dari X bar adalah sigma kuadrat X bar gitu. Jadi karena X bar punya distribusi, dia variabel acak, maka
setiap variabel acak yang ada distribusinya, dia memiliki tendensi tengah, nilai tengah, dan juga spread dari nilai tengah tersebut sebagai variansi atau simpangan baku begitu. Nah, untuk mencari rataan dari distribusi sampling X bar, ini rataan dari distribusi sampling X bar. Ini variansi dari distribusi sampling X bar, gitu. Mu X bar dan sigma kuadrat X bar. Gitu. Nah, untuk mencari rataan dari distribusi sampling X bar, kita akan cari nilai ekspektasinya. Jadi mu X bar adalah nilai ekspektasi dari semua rataan sampel, begitu. Jadi kita operasikan nilai ekspektasi terhadap ruas yang sebelah kanan. Jadi begini, per n x1 tambah x2 tambah x3 tambah sampai elemen terakhir. Gitu. Kita pindah halaman. Ya, rataan dari distribusi sampling X bar adalah kita lihat bisa keluar per n-nya. Jadi per n kali ekspektasi dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai elemen terakhir Xn. Ini sama dengan per n kali ekspektasi dari X1 tambah ekspektasi dari X2 tambah ekspektasi dari X3 tambah ekspektasi dari variabel acak terakhir dalam sampel tersebut. Nah, karena ini X1, X2, X3 sampai Xn adalah berada dalam satu populasi yang sama, yang dia memiliki parameter rataan mu, maka ekspektasi dari X1 sama dengan ekspektasi dari X2 sama dengan ekspektasi dari X3 sama dengan ekspektasi dari yang terakhir. Ini sama dengan mu. Dari sampel yang sama dan dari populasi yang sama begitu. Nah, dengan demikian ekspektasi dari X bar, ya rataan dari rataan sampel itu sama dengan per n kali mu tambah mu tambah mu tambah mu terakhir. Ini ada 1, 2, 3 sampai n, berarti ada n mu. Jadi ini n kali. Nah, dan demikian kita lihat sama dengan per n kali n mu. Nah, jadi rataan dari distribusi sampling X bar adalah nilai ekspektasi dari X bar, rataan sampel, sama dengan mu. Kita lihat bahwa jika himpunan populasi dengan parameter mu, parameter rataan mu dan parameter variansi sigma bar, maka semua sampel di sini diambil, dia punya rataan masing-masing, dan jika dirata-ratakan setiap rataan sampel itu kita punya sebagai rataan dari distribusi sampling
X bar tak lain adalah rataan dari sampel gitu. Jadi ini rataan dari populasi gitu. Gitu. Baik, karena X bar itu variabel acak, selain punya rataan distribusi sampling, dia punya juga variansi dari distribusi sampling X bar gitu. Jadi kalau tadi mu X bar sama dengan ekspektasi X bar sama dengan mu. Nah sekarang variansi dari X bar, variansi dari distribusi sampling X bar adalah variansi X bar. Apa ini? Kita lihat variansi dari per n X1 tambah X2 sampai X ke N. Ingat sifat superposisi linear dari variabel acak. Ini variansi kita bisa keluarkan N-nya. Jadi per N kuadrat dari variansi X1 tambah X2 sampai Xn. Gitu. Atau seper N kuadrat kali variansi X1 tambah variansi X2 tambah variansi variabel acak terakhir Xn. Nah, kembali seperti kasus tadi bahwa nilai ekspektasi dari setiap anggota sampel itu akan menuju atau akan sama dengan parameter rataan populasi. Di sini pun sama, maka variansi X1 sama dengan variansi X2 sama dengan variansi Xn itu adalah sama dengan variansi dari populasi. Nah, dengan demikian maka variansi distribusi sampling X bar itu menjadi per N kuadrat. Ini semua variansinya sama. Ini sebanyak N kali. Nah, dengan demikian sama dengan per N kuadrat kali N sigma kuadrat gitu. Karena itu variansi dari distribusi sampling X bar adalah variansi X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Baik, dengan demikian distribusi sampling X bar itu mengikuti distribusi normal dengan rataan mu X bar dan variansi X bar gitu. N melambangkan distribusi normal. Ini sama dengan N karena tadi mu X bar adalah mu mengikuti distribusi normal dengan rataan mu dan variansinya variansi X bar adalah
variansi populasi dibagi N. Variansi M sigma kuadrat per N. Begitu. Nah, ini untuk kasus di mana populasinya berdistribusi normal. Jadi populasinya itu mengikuti distribusi normal. Nah, sampelnya, X-bar-nya, jadi nilai-nilai statistik dari rataan sampel, semua sampel dalam, atau beberapa sampel yang diambil dari populasi di sini, itu mengikuti juga distribusi normal. Gitu. Jadi kalau misalkan ini setiap X di sini, XI di sini, I-nya dari katakanlah 1 sampai semua elemen dalam populasi itu mengikuti distribusi normal dengan rataan populasi mu, dan variansi populasi adalah sigma kuadrat. Begitu. Jika semua elemen dalam populasi ya gitu. Nah, sekarang ini X-bar-nya, ini statistiknya, bukan elemen tapi nilai yang diambil dari statistik sampel itu mengikuti normal juga, distribusi sampling dari X-bar normal juga dengan rataan distribusi samplingnya mu dan variansi distribusi sampling dari X-bar sigma kuadrat dibagi N begitu. Jadi mohon dilihat perbedaannya apa. Nah, ini untuk distribusi normal. Maka sifat distribusi sampling dari rataannya atau statistik rataan itu normal juga begitu. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kalau distribusi populasinya nggak diketahui, gitu, atau sembarang gitu. Itu bagaimana menyatakannya begitu? Bagaimana kita bisa mengetahui tentang distribusi sampling dari misalkan rataan gitu. Nah, untuk distribusi populasi yang sembarang apa saja gitu ya, bukan normal apa saja, maka distribusi sampling dari X-bar dari rataan sampel itu masih mendekati normal. Ya, walaupun misalkan populasi induknya sembarang, tidak normal, tapi X-bar-nya itu masih mendekati normal begitu distribusinya itu. Nah, tapi asal saja ukuran sampelnya cukup besar gitu. Nah, kalau ukuran sampelnya kecil itu belum tentu normal ya. Tapi kalau ukuran sampelnya besar, kita sudah bahas itu di atas 30 datanya ya. Sampel yang di atas 30 gitu. Itu atau sama dengan 30 itu membentuk distribusi yang normal gitu. Itu merupakan hasil dari teorema limit pusat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya populasi ya, ini populasinya, saya gambar skema lagi populasinya. Ini ada elemen populasi, semua elemen di sini adalah hasil kejadian atau pengukuran tertentu. Gitu. Nah, katakanlah ini X kan ya, ini XI kan. XI dari I-nya 1 sampai ke N, total elemen dalam populasi. Nah, katakanlah ini membentuk sebuah distribusi yang, ini X ya. Ini X. Kita taruh di representasi kurva.
Katakanlah dia punya distribusi begini, misalkan ya. Jelas dia bukan normal karena tidak simetri di kiri kanannya gitu. Nah, katakanlah dia punya rataan di sini, tendensi tengahnya. Jadi titik beratnya di sini. Ini mu. Dia punya rataan mu dan variansi sigma kuadrat begitu. Nah, kita ambil sampel di sini. Kita plot semua data di sampel ini dalam sebuah grafis. Kita punya begini. Ini X. Nah, kita punya X bar ini yang sampel ke-1. Ini X bar 1. Dia Semarang juga nih, apa nih? Bentuknya bukan normal juga. Kita ambil sampel kedua. Kita plot lagi distribusinya. Kita dapat X bar kedua. Gitu. Dari sampel yang kedua. Sampel yang ketiga di sini ambil boleh, bebas. Mungkin begini. Ini X bar, X. Dia punya nilai tengah X bar ketiga. Sampai sampel ke M gitu ya, ini yang ke M lah begitu. Ini boleh apa lagi, bebas sembarang. Ini punya rataan ke M. Gitu. Perhatikan dia beranak, dia reproduksi gitu. Dengan pola yang beda-beda. Tapi kalau kita ambil yang rataan dari masing-masing sampel, nah itu akan membentuk distribusi normal. X1 bar, X2 bar, X3 bar, XM bar, rataan masing-masing sampel, diambil nilainya, gitu. Plotkan sebagai X bar, dia akan membentuk distribusi normal. Ini implikasi teorema limit pusat ya. Dengan rataan ini, mu X bar dan variansi X bar. Jadi X barnya itu akan mengikuti distribusi normal dengan variansi dengan rataan mu X bar dan variansi sigma kuadrat X bar. Ini yang disebut sebagai distribusi sampling. Ya, distribusi sampling dari X bar itu akan mengikuti distribusi normal begitu. Apapun induknya seperti apa, sembarang distribusi gitu. Atau X bar ini mengikuti rataannya yang ini. Mu X bar adalah mu dan variansi X bar adalah variansi populasi dibagi N. Ingat N adalah jumlah data dalam sampel, gitu. Bukan data semuanya gitu. Jumlah data dalam sampel yang diambil begitu. Nah, dengan demikian karena distribusi sampling dari X bar mengikuti normal, jadi karena distribusi sampling X bar itu mengikuti distribusi normal dengan N adalah mu, rataan mu dan variansi sigma kuadrat dibagi N. Ini gambarnya. Katakanlah anggap dia simetri X bar. Ini adalah mu X bar sama dengan mu. Ini adalah sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Jadi karena dia normal, untuk memudahkan komputasi kita bisa transformasi ke bentuk standar.
kita bisa transformasi ke bentuk standar. Jadi transformasinya tidak mengubah proporsi, ya, tidak mengubah nilai peluang dari variabel acak kalau kita hitung. Ya. Ini ubah ke Z, kita akan punya rataannya 0 di sini. Transformasi dari dari X bar ke Z, ya, ke bentuk norma standar. Nah, kita lihat X bar kita ubah menjadi Z, di mana kalau dalam mengubah ke bentuk standar, ya, variabel standar, biasanya kita punya nilainya adalah X bar dikurangi rataannya mu X bar, mohon dilihat bentuk transformasi sebelumnya ke norma standar dibagi simpangan bakunya. Jadi ini dibagi sigma X bar, simpangan bakunya, standar deviasinya. Nah, ingat bahwa karena sigma kuadrat variansi dari distribusi normal X bar adalah sigma kuadrat dibagi N, ya. Nah, karena itu simpangan bakunya X bar adalah akar ini, sigma kuadrat dibagi N sama dengan sigma per akar N. Nah, kalau misalkan dalam sebuah ruang sampel yang dia bukan nilai statistik dari sampel, maka data sampel itu akan kita sebut sebagai simpangan baku data dalam sampel, simpangan baku, ya, standar deviasi atau simpangan atau deviasi standar gitu, standar deviasi dari data dalam sampel gitu. Nah, ini mirip seperti itu, tapi dinamanya bukan sebagai simpangan baku, bukan sebagai standar deviasi, tapi sebagai standar error gitu. Jadi standar error ini adalah standar error. Standar error adalah simpangan baku dari distribusi sampling rataan gitu. Simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar begitu dari distribusi distribusi sampling X bar. Nah, nanti kita akan gunakan istilah standar error. Jadi sekarang kita ganti yang ini, dengan ini. Jadi X bar tadi transformasi ke bentuk standar, Z sama dengan X bar min mu X bar dibagi di sini standar error X bar, ini sama dengan X bar dikurangi mu per akarnya sigma per akar N. Jadi saya tulis lagi Z X bar min mu per sigma per akar N. Perhatikan dalam transformasi ini mencakup dua parameter populasi, yaitu mu dan sigma. Gitu.
simpangan baku dari populasi sigma itu. Tapi juga dia mencakup data sampel. Ini sampel kan ya? Ini ukuran sampel. Jadi transformasi ini mencakup menghubungkan antara sampel dan populasi. N adalah mewakili ukuran sampel, adapun mu dan sigma mewakili parameter populasi begitu. Nah, sekali lagi bahwa sigma x bar ya ini sigma per akar n itu disebut sebagai standar error, alih-alih standar deviasi pada elemen sampel. Nah, jadi kita lihat bahwa dari formula ini kita boleh ubah begini, Z sigma per akar n sama dengan x bar min mu. Gitu. Ini adalah rataan dari rataan sampel. Ini adalah rataan populasi. Ini parameter dia tidak berubah. Ini parameter populasi. Adapun ini adalah sebuah variabel acak. Nah, yang kita lihat tentang tulisan ini menghubungkan antara rataan sampel dan rataan populasi dalam satu formula gitu. Nah, ini formula yang potensial untuk membangun sebuah pendekatan terhadap nilai mu. Ingat tentang estimasi selang, itu adalah mengestimasi nilai rataan populasi dalam kerangka pandang sampel begitu. Jadi ini sudah menghubungkan antara rataan sampel dengan rataan populasi yang unknown, yang kita tidak tahu berapa nilai mu itu gitu. Kita hanya punya nilai rataan sampel, bukan rataan populasi atau mu itu. Ini yang kita akan olah gitu. Nah, baik, kita mengestimasi mu atau menaksir mu dari x bar. Kita bisa melakukan taksiran titik gitu, atau taksiran selang gitu. Jadi kalau misalkan taksiran titik ya formula yang kita sudah buat ya, bahwa x bar adalah per n I1 sampai n dari xi semua anggota dalam sampel dibagi n. Nah, ini adalah sebuah pendekatan terhadap nilai parameter populasi sebetulnya itu. Ini adalah sebuah taksiran titik. Kita gunakan x bar buat menaksir nilai mu. Gunakan x bar buat menaksir nilai mu. Jadi setiap sampel dia punya x bar, sampel punya x bar. Nah, setiap x bar adalah hakikatnya adalah menaksir nilai mu yang tidak berubah dalam sebuah populasi. Itu disebut taksiran titik. Nah, ini ada kalau taksiran titik adalah satu sampel langsung menaksir nilai mu, satu sampel menaksir nilai mu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sekian sampel gitu? Menggunakan sekian sampel dirata-ratakan jadi rata-rata dari semua rataan sampel. Tentu itu langsung akan menuju ke nilai mu yang sebenarnya gitu. Nah, karena itu mari kita ekspresikan nilai rataan populasi yang kita cari dalam sebuah selang gitu, dalam sebuah selang.
Ini tidak langsung ke angka tertentu, itu sulit ya, sama seperti itu. Tapi dalam sebuah kisaran bahwa nilai mu, nilai dari rataan populasi ada di sebuah kisaran tertentu begitu. Nah, si batas kiri kanannya itu, batas-batasnya itu, batas intervalnya itu dibangun dari rata-rataan semua sampel yang kita ambil begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau tadi kita lihat bahwa semua rataan sampel itu mengikuti distribusi normal ya. Semua rataan sampel punya distribusi sampling yang dia membentuk distribusi normal dengan rataan sama dengan rataan populasi. Jadi kita transformasi ke bentuk standar ke Z. Di sini 0. Nah, mu ini, nilai mu yang ditaksir, kita taruh dalam sebuah selang. Nilai mu ini, selang ini. Gitu. Sini. Tentu ini min X, ini X. Di sini. Gitu. Kita boleh memperkecil atau memperluas selang ini. Kita perkecil di sini boleh. Selangnya diperkecil. Bisa saja begitu. Nah, kita hitung di dalam kurva yang standar. Nah, katakanlah di sini. Ini nyambungnya ke sini. Yang merah nyambungnya ke bawah. Ini menjadi min Z. 0, ini Z. Gitu. Ini selangnya ini. Gitu. Nah, kemudian kita bisa mengatur lebar selang, mau dipersempit atau mau diperlebar selangnya itu. Gitu. Nah, ingat bahwa kalau misalkan selangnya melebar, berarti nilai luas kurva melebar. Kalau misalkan selangnya dipersempit, dirapatkan selangnya, berarti nilai luas kurva pada selang tersebut menjadi kecil gitu ya. Gitu. Nah, ingat bahwa karena ini ada fungsi peluang, berarti luas di bawah kurva tersebut menjadi nilai peluangnya gitu. Nilai peluang mendapatkan mu dalam selang yang itu gitu. Nah, kita buat simetri ini 0, saya gambar lagi. Ini Z. Nah, anggaplah bahwa si mu di antara ini. Semoga simetri. Nah, jika kita integralkan sebuah fungsi peluang dari tahingga ke tahingga, maka kita akan punya nilai 1. Nilai 1. Jadi kita integralkan fungsi peluang dari min tahingga ke tahingga, itu akan nilainya 1. Kenapa? Karena 1 menyatakan ada bahwa kejadiannya ada di situ gitu. Kalau tidak ada, tidak akan terdeteksi, tidak akan eksis, tidak akan muncul dalam kurva tersebut gitu. Jadi kalau diintegralkan semua kurva peluang ini akan luas kurva ini akan 1 ya. Tanya. Jadi kalau misalkan kita ambil separuh begini, berarti kurang dari 1 nih. Gitu. Nah, katakanlah kita ambil separuh di sini, luasnya separuh di sana, di kiri di kanannya. Gitu. Kalau totalnya 1, berarti ini katanya luasnya katakanlah alfa per 2. Ini luas yang ini adalah 1 dikurangi 2 kali alfa per 2. 1 kurangi alfa. Ini luas yang
interval yang ini itu adalah satu min alfa. Menyisakan yang ujung kanan dan di ujung kiri yang masing-masing luasnya alfa per 2 begitu. Nah, kita katakan bahwa di sini ada nilai z, z-nya z alfa per 2 begitu. Minus gitu. Di sini z-nya z alfa per 2. Gitu. Ini menyatakan nilai yang sama karena dia simetri. Nah, mu diduga dalam selang ini ada di antara dua nilai ini. Nilai mu itu. Baik, di kuliah sebelumnya kita bisa menyatakan begini. Peluang untuk mendapatkan katakanlah z yang kita cari antara min z alfa per 2 dan z alfa per 2. Ini yang dicari, z ini yang dicari. Itu peluangnya ini. Berapa peluangnya ini? 1 min alfa. Gitu. Peluang mendapatkan z dalam interval ini sebesar 1 min alfa. Gitu. Baik. Nah, sekarang masukkan nilai z yang tadi. Peluang dari min z alfa per 2, z-nya ganti dengan x bar min mu dibagi tadi sigma per akar n. Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Kita kalikan, kita olah yang dalam kurung ini. P kita kali dengan keluarkan, jadi min z alfa per 2 kali sigma per akar n. Ini masih begini, x bar minus mu lebih kecil dari z alfa per 2 sigma per akar n sama dengan 1 min alfa. Nah, karena kita mau mengapit mu, kita boleh mengalihkan semua ruas dalam ketidaksamaan ini dengan minus min 1 gitu. Boleh. Tidak akan mengubah lebar dari interval. Interval ini tidak akan berubah lebarnya. Kita kalikan minus jadi plus z alfa per 2 sigma per akar n, tapi ini berubah kedaksamaannya jadi begini, minus x bar min mu z menjadi minus ya alfa per 2. Ini tetap 1 min alfa. Nah, kemudian kita bisa mengeluarkan, ini kan jadi minus, jadi min x bar plus mu ya gitu. Kita akan keluarkan x barnya, jadi min x bar kita keluarkan. Jadi P peluang dari x bar, jadi x bar yang ini kita pindahkan ke sini, ini x bar, pindahkan ke sini dan pindahkan ke sini. Jadi x bar karena pindah ruang menjadi berubah tandanya, jadi x bar plus z alfa per 2 sigma per akar n lebih besar dari mu, tidak positif, dan mu lebih besar daripada x bar minus z alfa per 2 sigma per akar n sama dengan 1 min alfa.
Nah, kita bisa balik lagi nih. Ketidaksamaannya kita balik lagi. Agar minusnya di sebelah sini. Jadi P sama dengan X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Ini kita berubah tandanya. Ini yang lebih kecil. Ini kan lebih besar ya. Berarti lebih kecil dari mu. Mu lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Sama dengan 1 min alfa. Begitu. Nah, kita sudah di bagian akhir dari sesi ini. Dari sini kita sudah punya sebuah pernyataan tentang parameter rataan populasi mu yang ditaksir melalui cara interval gitu. Jadi misalkan berapa persen selang keyakinan atau selang kepercayaan atau interval of confidence untuk menemukan mu dinyatakan oleh oleh 1 min alfa kali 100%. Sebagai berikut. Jadi X bar min Z alfa per 2 sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Atau dengan kata lain sama dengan X bar min Z alfa per 2 kali standar error. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X bar plus Z alfa per 2 kali standar error. Gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini ini dari sampel di generate, dihitung dari sampel, kemudian n pun adalah sampel, dan menyisakan sigma yang dia dari populasi. Nanti ada populasi yang diketahui atau ditentukan nilai variansinya, nanti ada populasi yang nilai variansinya nggak diketahui gitu. Jadi kalau misalnya nilai variansi yang diketahui, maka nanti akan didekati oleh nilai variansi simpangan baku dari sampel gitu. Nanti kita akan lihat dalam contoh soal yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian hari ini teori tentang menyusun atau merumuskan penaksiran dari rataan populasi berdasarkan taksiran selang.